Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi banyak sebab kita tahu mukjizatnya Nabi dan pengetahuannya Nabi. Di mana Nabi Rasulullah 1400 tahun yang lalu beliau telah menjamin keberadaan para habaib dan tidak akan sirna kecuali kalau sudah tidak ada lagi Al-Quran yang ada di dalam musalla-musalla, masjid-masjid maupun di rumah kita. Di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya ada dua hal di dunia ini tidak akan terpisahkan. Kalau ada yang satu maka yang satunya tidak akan hilang, yaitu Al-Quran dan zuriyah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah kita masuk ke dalam masjid, kemudian kita buka Al-Quran, sudah tidak ada lagi tulisannya, dan itu suatu waktu nanti akan terjadi, maka kita akan cari keturunan habaib dimanapun, di kota manapun, tidak akan kita dapatkan lagi karena mereka akan meninggal dalam satu waktu. Itulah maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ahlu baiti amanun di ahlil ardi kan nujumi amanun di ahlis sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku ini, keturunanku ini adalah juru aman bagi penghuni bumi, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka di muka bumi, maka akan terjadi kepada mereka perkara-perkara yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada penghuni bumi. Mereka pula lah yang disampaikan dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai barometer keimanan dan kemunafikan. Kalau kita ingin menguji keimanan kita dan kemunafikan kita, maka tinggal kita lihat, pandang wajah mereka. Kalau ada di dalam hati kita, kita senang dan cinta kepada mereka, berarti itu tanda kita termasuk orang beriman. Tapi kalau kita memandang mereka kemudian ada tanda-tanda kebencian atau rasa-rasa kebencian dalam hati kita, berarti itu tanda-tanda kemunafikan. Semoga kita semua termasuk yang memuliakan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka, sehingga kelak nanti di akhirat kita juga dihormati dan dimuliakan oleh datuk mereka Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini banyak para habaib yang datang bersama kita. Ada Habib Ahmad Munawwar, Habib Alwi bin Taufik Al-Idrus, Al-Habib Husin Al-Idrus, Habib Abdul Malik Al-Kaf, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, yang terkadang kita selama di dunia bersama mereka kita dihindarkan dan diabaikan untuk mengetahui hak mereka, sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, hak yang pertama yang harusnya mereka dapatkan oleh yang berhak, yang akan disarukan, disamarkan dan ditiadakan, dibutakan kepada manusia oleh setan, itu adalah haknya seorang ulama. Sehingga mereka itu di mata kita seperti orang-orang biasa, seakan-akan tidak memerlukan dan membutuhkannya. Tapi nanti di akhirat, salah satu daripada yang bisa membantu dan memberikan pertolongan kepada kita adalah mereka. Mereka lah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penafsiran daripada ayat yang berbunyi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang akan berlarian. Pada hari itu semua orang akan berjauhan.
Pada hari itu bahkan semua orang tidak akan saling mengenal. Padahal mereka itu sebenarnya mereka saling mengenal. Sehingga di antara mereka ada yang mengetahui itu adalah suaminya, itu adalah istrinya, itu adalah orang tuanya, itu adalah anaknya. Tapi ketika mereka disebutkan seperti yang diketahuinya, maka mereka mengelak dan mengatakan, siapa bilang aku ayahmu? Siapa bilang aku ibumu? Siapa bilang aku anakmu? Siapa bilang aku suamimu? Siapa bilang aku istrimu? Dan siapa bilang aku saudaramu? Dan sebagainya. Sehingga pada saat itu siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita hanya 3 golongan saja. Dan harus kita merajut hubungan dengan mereka supaya nanti di pada masyarakat kita termasuk yang diingat oleh mereka. Masalahnya bukan semua 3 golongan ini bisa kita berinteraksi dengan mereka. Karena yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain nanti kelak di pada masyarakat hanya 3 golongan saja. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasah. Tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Disebutkan oleh Nabi, al-anbiya pertama kali adalah para nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Begitu pula Rasul yang berjumlah 313 Rasul, sekarang sudah tidak ada lagi. Tinggal Nabi Allah Isa, Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Ilyas. Tapi sulit untuk kita bertemu dengan mereka. Kemudian yang ketiga disebutkan Nabi SAW, asyuhada, para syahid. Berkat kita sebagai umat dari Muhammad banyak sebab-sebab kalau kita meninggal dalam keadaan itu, maka kita meninggal sebagai syahid. Dan semoga kita semua termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Kalau kita meninggal sebagai syahid, maka yang pertama kali akan kita dapatkan sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Muslimnya, yauma yamutu syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubihi. Ketika seorang syahid itu meninggal dunia, maka semua dosanya yang besar, yang kecil, berkaitan dengan apapun semua dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sehingga alhamdulillah berkat usaha dan upaya Nabi Muhammad ada 70 sebab kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu, kita meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal karena mencari ilmu syahid, orang yang meninggal karena melahirkan syahid, orang yang meninggal karena mendadak syahid, orang yang meninggal karena penyakit perutnya syahid, orang yang meninggal karena kebakaran syahid, orang yang meninggal karena kena penyakit yang menular seperti kemarin corona syahid, orang yang meninggal karena tenggelam syahid, orang yang meninggal karena reruntuhan gempa bumi syahid, orang yang meninggal karena kebakaran syahid, orang yang meninggal karena diterkam oleh binatang buas syahid. Itu semuanya itu berkat usaha dan upaya Nabi Muhammad. Sehingga nanti setelah meninggal dunia, maka ruhnya itu akan diletakkan di dalam tempurung seekor burung warnanya hijau. Pada malam hari seperti sekarang ini bergelantungan dengan arsy Allah, yaitu makhluk Allah yang paling indah yang pernah diciptakan. Kemudian kalau di siang hari, maka Allah persilakan mereka masuk ke dalam surga, menikmati isi kenikmatan surga, tapi dalam seekor tempurung, seekor burung warna hijau. Dan nanti ketika di akhirat akan diberikan hak untuk memberikan pertolongan bagi 70 keluarganya. Orang tuanya, anaknya, saudaranya, pamannya, bibinya, kakeknya, niniknya, semuanya insya Allah berdapat syafaat. 70 orang keluarganya berada di dalam satu kedudukan bersama para sholihin, para siddiqin. Tapi kan kita nggak tahu siapa di antara keluarga kita yang mati dalam keadaan syahid. Tinggal satu golongan saja. Siapa golongan itu? Ternyata golongan itu kita bisa duduk-duduk bersama mereka, bisa berinteraksi dengan mereka. Tapi memang dasar kurang ajar setan itu bisa dan berusaha untuk mengabaikan dan menghalangi kita dekat kepada mereka. Siapa mereka? Para ulama. Sehingga kita tinggal merajut hubungan dengan mereka, duduk bersama mereka, kita melakukan sesuatu yang supaya diingat oleh mereka, sehingga kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat mereka. Semoga kita berada di dalam hati para guru-guru, sehingga kita nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ulun merasa mulia pada malam ini bertemu dengan guru Haji Maslan. Semoga beliau masih ada umur sehingga berkah untuk kita itu bisa berjumpa dengannya, dan semoga kita semuanya termasuk yang berumur seperti beliau. Beliau berumur 95 tahun tapi masih sehat, gigi masih ada, kemudian pikirannya masih kuat, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semua termasuk seperti beliau. Karena orang seperti beliau ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang bagus amalnya tapi panjang umurnya. Panjang umurnya tapi bagus amalnya. Ini sudah ada pada beliau.
Sehingga kalau mau tanya siapa paling bagusnya orang-orang di Amuntai ini, Guru Mas'ad. Semoga beliau terus seperti itu sampai akhir umur, dan semoga balasan Allah dan Nabi-Nya Muhammad benar-benar terbentuk untuknya, sehingga nanti ketika meninggal dunia setelah panjang umur dan kita puas dengan kebaikannya, maka kemudian beliau dijemput oleh Nabi dalam keadaan husnul khotimah, dan keadaan husnul khotimah, dan keadaan husnul khotimah. Begitu pula alhamdulillah ada Guru Ahmad Mu'ti, ada Guru Kashful, dan guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun kita doakan semoga semua para ulama kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebetulnya ulun minta maaf nggak bisa berdiri karena takut jatuh. Jadi ulun tadi berdiri sudah agak goyang. Jadi ulun dari semalam sampai sekarang tidurnya baru 2 jam. Jadi kalau di pesawat bisa tidur, herannya kalau di mobil susah tidurnya. Jadi tidur ayam juga di mobil. Jadi sampai sekarang, jadi ulun kalau berdiri, kalau duduk banyak orang tua di bawah. Jadi ulun gak enak. Nah, jadi insya Allah semoga yang penting kan kedengaran suaranya di belakang sana. Nggak harus melihat wajahnya. Takut kalau melihat wajahnya terpikat bagaimana. Nah, jadi semoga nggak ada yang terpikat. Jadi biar kita pulang nggak ada yang mau sama ulun. Insya Allah, alhamdulillah. Walaupun ulun uyuh luar biasa, tapi subhanallah melihat orang-orang muda ini hilang rasa uyuhnya. Terutama alhamdulillah ketemu sama Guru Masran, luar biasa gembiranya ulun, bahagianya ulun luar biasa. Kalau ulun merasa bahagia yang luar biasa, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Yang diharapkan umatnya semuanya mau mengambil hikmah daripada kejadian satu hari istimewa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Hari istimewa kemudian dirayakan. Hari istimewa kemudian kita itu mengumpulkan dana bersama-sama, kemudian kita itu bersedekah bersama-sama, kemudian kita mau panitia itu membentuk sebuah panitia, semuanya capek, ada yang masak, ada yang begini, begitu dan sebagainya. Semuanya itu untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad. Apakah kemudian kita pulang dalam keadaan kita sia-sia? Tidak. Kenapa? Satu-satunya umat yang dijuluki dengan ummatun marhumah adalah umatnya Nabi Muhammad. Ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayangi, spesial, semuanya teruntuk kebaikan untuknya. Sampai-sampai hebatnya umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling kecil termasuk, bukan yang terbesar, bukan. Karena apa? Jutaan tahun sebelumnya kita cuma 1.500 tahun dari zamannya Nabi sampai sekarang, belum tentu 1.500 tahun. Sekarang sudah 1.444 tahun, ditambah dari kelahiran Nabi sampai hijrahnya Nabi, berarti 53 tahun. Tambah itu, berarti 1.500 tahun. Padahal umat dahulu itu sudah ratusan ribu, bahkan mungkin 1 juta lebih. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad, nanti penghuni surga itu ada 120 sof. 40 sof daripada umat-umat yang dahulu, 80 sof semua daripada umatku Nabi Muhammad SAW. 80 sof semuanya daripada umatnya Muhammad. Enggak dibiarkan. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kadang-kadang kita itu bolehlah kita banding-bandingkan sebenarnya yang baik kita atau Nabi Muhammad. Sebetulnya yang capek ini kita atau Nabi Muhammad. Sebenarnya yang banyak berkorban ini kita atau Nabi Muhammad. Sebenarnya yang kita berdoa, yang banyak berdoa itu kita atau Nabi Muhammad. Ternyata jawabannya adalah Nabi Muhammad. Nggak ada apa-apanya kita. Jadi jangan sampai kita merasa bangga sudah pernah mengeluarkan banyak dana untuk kepanitiaan di dalam Isra Mi'raj ini. Jangan. Kenapa? Nggak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk kita. Bayangkan, kenapa Nabi kita Muhammad SAW sebagai barometer daripada ketaatan kita kepada Allah, itu adalah barometernya Nabi Muhammad. Itu rahmatnya Nabi Muhammad. Karena kalau seumpama barometer cinta kita kepada Allah itu bukan Nabi Muhammad, maka itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita terapkan. Allah Ta'ala adalah zat yang paling pertama harus kita cintai melebihi daripada yang lainnya. Jangankan Allah, Nabi Muhammad saja belum tentu kita itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling kita cintai. Padahal Allah SWT telah mengumumkan melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai diriku ini
lebih dicintainya melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anak-anaknya, melebihi daripada semua manusia. Sampai titik penghabisan ucapan Nabi SAW di sini, kita sudah boleh bertanya, kira-kira kita cinta siapa? Nabi Muhammad atau istri kita? Nabi Muhammad atau orang tua kita? Nabi Muhammad atau anak-anak kita? Di sini saja kita sudah berjalan mundur ke belakang dengan pelan-pelan. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Beliau tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, tapi semua yang diucapkan itu bersambung dan bersumber kepada wahyu Allah SWT. Bahkan kalau sumpah tidak diiringi dengan sumpah, sudah pasti kita itu akan mempercayainya. Dan wajib kita mempercayainya, apalagi diawali dengan sumpah. Di mana Nabi SAW bersumpah dan berkata begini, Wallahi, inni la uhibbukum mahabbatan asyadda min mahabbati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku mencintai kalian semua umatku melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad seperti para pejabat sekarang, orang-orang yang berpengaruh sekarang cuma ngomong doang tapi nggak ada prakteknya, nggak ada aksinya? Tidak. Tapi Nabi Muhammad memberikan buktinya, bahkan mengawali ungkapan buktinya itu dengan sumpahnya. Di mana Nabi SAW bersumpah, Wallahi, law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah aku bersumpah, kalau pian-pian seberataan kakinya terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya juga dalam hati. Ada di antara kita ketika kita itu sakit, ketika kita tertusuk duri kaki kita, kemudian orang tua kita di rumah menjerit karena kesakitan, suami kita menjerit karena kesakitan, istri kita menjerit karena kesakitan, anak-anak kita menjerit karena kesakitan? Tidak. Tapi Nabi Muhammad melaksanakan itu. Itu cinta Nabi kita Muhammad. Sehingga Pak, usahanya Nabi Muhammad, bahkan semua kebaikan yang Allah janjikan, Allah berikan kepada Muhammad, semuanya diperuntukkan untuk umatnya. Sama sekali tidak digunakan untuk dirinya. Bayangkan, 124.000 nabi, 313 rasul sudah pernah diberikan hak prioritas. Setiap manusia dianggap menjadi nabi, setiap manusia dianggap menjadi rasul, diberikan hak. Apa haknya? Diberikan dua doa pasti dikabulkan dan semuanya menggunakan. Dua doa pasti dikabulkan dan semuanya dikabulkan, semuanya dikabulkan dan semuanya menggunakan. Nabi Muhammad tidak menggunakannya. Sampai meninggal tidak menggunakannya. Ketika ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau tidak menggunakannya? Ini saatnya. Di saat sahabat-sahabat kamu tersiksa, di saat sahabat-sahabat kamu tertindas, di saat sahabat-sahabat kamu sedang dizalimi, ini saatnya kau meminta kepada Allah Ta'ala supaya memberikan kemenangan dan kemuliaan kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu serta pengikutmu. Apa jawaban Muhammad kalau tidak? Aku simpan untukku nanti di akhirat. Semuanya untuk kita. Sehingga Pak, di antara usaha dan upaya Nabi kita Muhammad SAW yang menghasilkan suatu penghasilan yang sangat luar biasa, yang menggembirakan kita, membahagiakan kita, dan harusnya kita itu merasa bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Ketika suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW bersujud, lama sujudnya sampai menangis, kemudian menangis, sampai Sayyidatuna Aisyah itu kasihan kepada Nabi SAW, mendiamkan Nabi seperti mendiamkan seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Sehingga kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau doakan sampai engkau seperti itu? Apa jawabannya Muhammad? Aku mendoakan umatku. Apa yang kau doakan pada saya itu? Dengarkan baik-baik coba. Bagaimana cinta kasih Nabi Muhammad kepada kita sampai seperti itu dimintakan juga oleh Nabi Muhammad. Aku tadi, wahai Aisyah, aku memohon dan meminta kepada Allah supaya aku ini nanti ketika umatku dihisab, aku yang mewakili mereka semua dalam hisab. Sehingga saya bertanya, lalu apa kata Allah Ta'ala? Allah bertanya kepada aku, kenapa engkau minta yang seperti itu, wahai Muhammad? Apa jawabmu, wahai Nabi? Aku jawab, aku mohon yang semacam itu ya Rasulullah, karena aku takut salah satu daripada umatku nanti ketika dihisab, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama di dunia. Akhirnya mereka itu ketahuan dan malu di depan umat-umat yang lainnya. Aku tidak mau dia itu malu di depan umat lainnya. Biarkan aku yang menanggung malunya. Coba lihat. Sampai segitunya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad,
Inna la nasu'aka fi ummatik. Aku tidak akan memperkeruh pikiranmu, tidak akan membuat jelek pikiranmu, tidak akan membuat susah hidupmu terkait dengan umatmu. Artinya apa? Aku jadikan engkau sampai engkau ridho. Kemudian turunlah ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itu Nabi Muhammad bergembira, tersenyum, gemilang wajahnya, dan dia berkata, wallahi innila uqsimu billah, demi Allah aku bersumpah, inilah arda wahidah min ummati finnar, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka, semuanya masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Ini yang sekarang ini sedang kita rayakan. Oleh karena itu, kenapa Nabi Muhammad SAW mempunyai sebuah keadaan yang suka duka? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu keadaannya itu kalau seumpama dibandingkan dengan kita, bahkan itu sudah ditantang kepada kita. Kata Nabi Muhammad, idza usibtum bi musibatin falyuqarin musibatahu bi musibati. Siapapun di antara kalian yang terasa pada dirinya terbebani dengan suatu beban yang sangat, dengan cobaan yang berat, coba bandingkan dengan cobaanku. Nabi Muhammad punya anak perempuan berapa yang hidup? Ada Sayyidatuna Zainab, ada Sayyidatuna Ummu Kulsum, ada Sayyidatuna Ruqayyah. Anaknya yang laki berapa? 3. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah At-Tayyib At-Tahir, sama Sayyidina Ibrahim. Semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Hanya satu yang masih hidup. Apakah ditinggal mati anak itu bukan sebuah cobaan yang besar? Nabi SAW itu ketika sedang berdakwah dengan dakwah sir, ketika berada di Makkah, itu beliau itu berada di blokade di suatu lembah. Makanan minuman dicegah. Sampai yang dimakan, kata Nabi Muhammad pada saat itu, yang kami makan itu adalah rerumputan yang berwarna hijau itu. Sampai-sampai kotoran kami itu keluar seperti kotorannya binatang, warnanya hijau. Di blokade bukan cuma seminggu, bukan sebulan, 3 tahun lamanya. Nabi Muhammad dicekik. Nabi Muhammad diinjak-injak kepalanya pakai kaki. Ketika sujud diinjak kepalanya pakai kaki. Ada di antara kita yang sudah seperti itu. Nabi Muhammad sedang sujud, kemudian ketika dalam keadaan sujud, lalu kemudian diambil tempat kotoran babat itu yang orang Arab dulu, kalau menyembelih kambing ataupun sapi ataupun unta, itu babatnya dibuang di sampah. Sekarang Masya Allah, betul-betul nggak mau mubazir, akhirnya apa? Diambil juga, dicuci juga, dimakan juga. Itu mereka, itu dibuang begitu saja. Diambilnya, kemudian apa? Sudah 3 hari di tempat sampah, kotoran itu, bangkai itu, daging yang busuk itu, kemudian dibawa di atas Nabi ketika bersujud di depan Ka'bah, kemudian diburaikan dengan pisau sehingga isinya terburaikan di atas kepala Nabi Muhammad. Karena kita merasakan setiap hari Nabi Muhammad punya seorang tetangga yang sangat bejat. Tidak ada seorang pun di antara kita punya tetangga seperti sejahat dia. Siapa dia? As bin Wa'il. Di mana As bin Wa'il itu setiap hari untuk supaya Nabi Muhammad itu tersiksa, itu jalannya dikasih duri. Kemudian pintu rumahnya, kalau sudah pagi hari dia keluar, itu pintu rumahnya itu dilumuri dengan kotoran manusia, bukan kotoran binatang, kotoran manusia. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad ketika keluar dari rumahnya melihat kotoran semacam itu, duri-duri yang terbengkalai begitu saja, kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dikumpulkannya, dibersihkannya, lalu dibuang di tempat sampah sambil bergumam begini, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Sebaik-baik tetangga yang aku punya, karena beliau itu mengatakan hakikatnya. Tidak lagi melihat kepada sesuatu itu seperti yang kita pandang, tidak. Tapi hakikatnya sesuatu. Berkatnya Nabi Muhammad tidak membalas tetangganya. Berkatnya Nabi Muhammad sabar menghadapinya. Apa yang dapatkan Nabi Muhammad? Tambah cintanya Allah, tambah pahalanya, tambah derajatnya yang tinggi. Berkatnya siapa? Berkatnya tetangga. Makanya Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Itu ajaran untuk kita semuanya. Kenapa Nabi Muhammad harus melewati yang semacam ini? Dan kenapa Nabi Muhammad kemudian dimuliakan Allah Ta'ala dengan Isra Mi'raj? Supaya umat yang mengambil hikmah. Apa hikmah yang kita dapatkan? Dengarkan baik-baik. Hikmah yang pertama adalah, kitakah yang lebih mulia ataukah Nabi Muhammad di mata Allah? Ayo jawabannya apa? Kita yang lebih mulia atau Nabi Muhammad? Kita yang tampan lebih tampan atau Nabi Muhammad? Kita yang lebih gagah, lebih perkasa, lebih semuanya atau Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad, tapi lihat bagaimana keadaannya Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya kita ini kalau seumpama diganggu sedikit saja, oh siapa kita? Kok saya diganggu? Saya nggak boleh, saya punya harga diri tinggi. Siapa kita? Kok sampai-sampai kita itu memplot Allah SWT, memvonis Allah Ta'ala, harus Allah Ta'ala memperlakukan saya begini. Siapa kita? Ini Nabi Muhammad, sebaik Nabi, pemimpinnya para Rasul, yang ketika sahabat Nabi suatu waktu ketika berada di dalam masjid, mereka itu merasa bangga dengan para nabi-nabi. Ada yang bangga dengan Nabi Musa, ada yang bangga dengan Nabi Adam, ada yang bangga dengan Nabi Nuh, ada yang bangga dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad keluar dan bertanya kepada mereka, apa yang kalian perbincangkan? Ya Rasulullah, kami tadi memperbincangkan dan mendiskusikan siapakah Nabi yang terbaik, siapakah Nabi kebanggaan kami. Di antara kami ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan Nabi Idris, ada yang mengatakan Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Isa. Apa kata Muhammad? Seratum. Benar. Apa yang kalian katakan benar. Tapi dengarkan. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan semua para nabi, semua para rasul, semuanya itu di bawah bendera aku nanti di hari kiamat. Fa ana habibullah. Aku adalah kekasihnya Allah. Fa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku pertama kali yang bisa memberikan pertolongan, dan aku pertama kali yang diberikan hak untuk menolong orang lain adalah aku. Aku adalah manusia pertama kali dibangkitkan sebelum mereka para nabi dan rasul. Wala fahr, tapi aku tidak merasa sombong dengannya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, Bu, Pak, jangan sampai kaget kalau hidup ini kemudian kita dikagetkan dengan cobaan dan musibah. Kita yang seperti ini jelek mukanya, nasibnya nggak ketahuan, nasabnya juga nggak ketahuan. Nabi Muhammad yang ketahuan, mulia segala-galanya, tapi lihat bagaimana cobaannya. Kok bisa-bisanya kita itu memplot seakan-akan orang yang banyak musibahnya, banyak cobaannya, berarti ini orang banyak celakanya, nasibnya nggak baik. Tidak, justru sebaliknya. Kalau kita ingin mengukur kedekatan kita kepada Allah, kemuliaan kita di mata Allah adalah yang paling berat cobanya, dialah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal ulama, summal amtal fal amtal. Yang paling berat cobaannya di antara umat, di antara manusia, justru para nabi, lalu para ulama, lalu yang mengikuti jejak mereka dan mengikuti jejak mereka. Artinya apa? Jadi kita lupa, ternyata di balik musibah itu ada suatu rahasia yang Allah ciptakan, di mana rahasia itu kemudian Allah ungkapkan dalam sebuah ayat, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Setiap ada satu kesulitan ada kemudahan, dua kemudahan itu minimal. Satu kesusahan, dua kemudahan. Kenapa? Ketika susah kita ingat Allah, ketika ingat Allah, Allah berikan ganjaran. Masalahnya di sini rahasianya, kenapa setiap orang yang baik itu harus diuji, dan kenapa setiap orang mau naik derajatnya maka dia harus diuji. Sama seperti anak-anak kita. Ada nggak di antara orang tua yang mau diberikan pilihan oleh kepala sekolahnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, para wali siswa dan siswi, mungkin tahun ini tidak ada ujian, sehingga tahun ini tidak ada lagi kenaikan kelas. Mau nggak kayak gitu? Sehingga tahun depan baru ada nanti ujian. Nggak ada yang mau, semuanya pengen. Nggak, biarkan ujian. Loh, nanti kalau ujian, itu anaknya capek. Walaupun capek, kita akan mau datangkan guru les kepada mereka. Kenapa kalau yang semacam itu bisa dipikirkan, bisa dilogikakan? Kenapa kalau urusan ujian Allah, yang datanya bukan cuma setahun sekali, yang datanya bukan sebulan sekali, yang datanya bukan seminggu sekali, yang datanya bukan sehari sekali, yang datanya bahkan bukan sejam sekali, tapi setiap waktu, setiap detik, setiap saat ada ujian Allah. Kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah persiapkan. Lalu kita mau naik derajat, lalu kita akan sukses dalam ujian. Bagaimana caranya? Berat, hidup ini berat. Saya masih teringat bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun. Subhanallah. Jadi beliau itu dari semenjak kami kecil diajarkan untuk kami itu senang dengan tantangan. Tambah orang memusuhi kami, tambah tertantang kami. Tambah senang. Dan kami lebih senang untuk bertemu dengan orang yang melihat kepada kami orang biasa, apalagi musuh kami, daripada orang-orang seperti antum yang akhlaknya baik itu menghormati kami. Kenapa? Karena kalau kita itu
berhadapan dengan orang seperti antum yang menghormati kami, menyangka kami ini adalah orang baik, kita harus mujahadah. Harus melawan nafsu kita. Harus berperang dengan jiwa kita. Bahwasanya mereka itu melihat kita karena melihat imamannya ini loh. Mereka itu melihat karena melihat bajunya ini. Mereka itu melihat kepada kita karena kita ini terkenal dengan video-video khutbahnya dan sebagainya. Sehingga mereka itu menyangka kami ini orang baik. Padahal kami bukan orang baik. Kalau kalian tahu siapa kalian tidak akan kumpul di sini. Itu yang kami yakini. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Nabi. Itu yang diajarkan oleh sahabat Nabi kepada para tabi'in. Itu yang harus dirasakan oleh setiap mukmin dan setiap muslim. Nggak boleh merasa lebih baik walaupun dari satu orang. Walaupun dia seorang habib, walaupun dia seorang alim, walaupun dia seorang tajir, walaupun dia seorang siapapun, tidak boleh satu orang pun merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Mohon maaf, tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya ada satu kebaikan dari mulai dia balik sampai sekarang yang pasti Allah terima. Ada yang berani bersumpah? Satu saja kebaikan pasti diterima oleh Allah Ta'ala sehingga dia merasa lebih baik daripada orang lain. Mana ada yang berani? Tidak ada yang berani. Sebagaimana ada di antara kita yang berani, ada satu dosa yang pernah kita lakukan dulu, demi Allah pasti sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Bagaimana kita akan merasa lebih baik daripada orang lain? Oleh karena itu, pelajaran yang paling utama itu apa? Pelajaran yang pertama daripada Isra Mi'raj itu adalah nyatakan pada diri kita, resapi, renungkan, tanamkan, kemudian praktekkan dalam kehidupan ini bahwasanya yang namanya kedekatan kita kepada Allah itu harus ada harganya. Kita harus membelinya. Kita harus membayarnya. Baru kita akan mendapatkan kedekatan pada Allah. Tambah ingin dekat lagi, tambah besar bayarannya. Bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya itu adalah dengan bagaimana kita itu merespon semua yang datang kepada kita, yang semuanya itu datangnya dengan Allah, bukan dengan manusia. Tidak, manusia itu cuma robot yang didikte oleh Allah Ta'ala. Kita punya istri yang begini, kita punya suami yang begini, kita punya tetangga yang begini. Bukan kebetulan, tapi semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah. Sasarannya siapa? Kita. Tujuannya siapa? Kita. Kita yang mau diuji. Kita yang mau dicoba. Apa tujuannya? Tujuannya itu Allah ingin menghapuskan dosa kita. Nggak mau. Allah ingin memberikan kita pahala. Nggak mau. Allah ingin mengangkat derajat kita. Nggak mau. Ini tujuannya Allah Ta'ala. Nggak ada yang di antara tiga ini. Kalau kita sodorkan kepada kita, semuanya kita mau. Nggak ada di antara tiga ini kemudian ada yang keempat. Nggak ada yang keempat. Cuma tiga ini. Kalau nggak maunya Allah itu memberikan pahala kepada kita, mengangkat derajat kita, atau menghapuskan dosa kita. Nggak ada maksud yang lainnya. Nggak ada. Oh, berarti kalau kita banyak cobaannya, berarti kita ini adalah orang yang durjana. Enggak, belum tentu. Kenapa setiap orang soleh dicoba, setiap orang tidak soleh juga dicoba? Karena cobaan itulah satu-satunya yang diketahui oleh manusia, terutama yang belum tertempa dirinya, belum terbina jiwanya. Hanya dengan ujian itu dia akan kenal kepada Allah. Coba lihat, pernah dengar nggak? Ketika terjadi musibah, baik itu gempa, banjir dan sebagainya, kan kadang-kadang di video, direkam pakai video, ponsel dan sebagainya. Apa yang berbunyi di situ? Jeritan apa yang berbunyi di situ? Ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Kenapa baru ada kelihatan cobaan, kemudian bencana, baru dia mengucapkan itu? Kenapa nggak waktu pengantin? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah gitu. Justru ketika kita senang nggak? Oleh karenanya ada satu cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada seorang mandor. Mandor itu kepala tukang. Dia sedang membangun gedung yang sangat tinggi. Hotel dengan lantai 27. Ketika berada di atas sana, dia memerlukan salah satu tukang yang ada di bawah. Sudah turun. Dia panggil nggak dengar. Sehingga apa? Karena dia itu memerlukannya, HP tidak punya, nggak bawa pada waktu itu. Sehingga apa? Dia kasih uang. Dibungkus diputar-putar begitu, udah itu dilempar. Jatuh di depannya. Kelihatan uang yang jatuh, 5.000 rupiah. Diambil, alhamdulillah, masuk kantong. Nggak dilihat di atasnya, nggak dilihat. Akhirnya diambil lagi, ada lagi 10.000. Dibuntel-buntel lagi, dilempar lagi. Jatuh di depannya, 10.000. Diambil lagi, alhamdulillah, masuk lagi. Masalahnya nggak ada lagi yang 5.000, 10.000, yang ada 100.000.
Terpaksa diambil 100.000, dibunter-bunter, dilempar lagi. Tambah 100.000, tambah, masya Allah, wah, alhamdulillah. Nah, nggak lihat lagi atas. Akhirnya kurang ajar nih kata mandor nih. Akhirnya diambil batu kerikil, dilempar. Begitu lempar kena kepalanya. Begitu kena kepalanya langsung lihat atas. Ketika kita diuji, ketika kita sakit, baru kita tahu ada Allah. Tapi ketika dicoba dengan kebaikan, syukur atau tidak, justru dia itu tidak melihat dan tidak ingat pada Allah. Nah, oleh karena itu maka jangan takut menghadapi cobaan, jangan takut, dan cobaan pasti ada. Besok nih cobanya lebih berat daripada hari ini. Besok lusa demi Allah lebih berat daripada hari ini. 1 minggu lagi lebih berat daripada hari ini. Bayangkan kalau seumpama antum semuanya ini tidak hadir majelis taklim, nggak pernah dengar hadisnya Nabi, bagaimana cara menghadapi kehidupan, bagaimana kita akan sukses menghadapinya. Dosa lagi. Dosa ini loh yang dikatakan Nabi Muhammad, sebab dosa orang sengsara. Nggak percaya? Ayo kita bikin bukti. Kita cuci otak kita. Di antara manusia yang paling bahagia hidupnya, bahagia ya, karena yang dicari oleh orang itu bahagia. Kenapa orang cari harta banyak? Karena ingin bahagia. Kenapa orang cari jabatan yang tinggi? Karena ingin bahagia. Kenapa orang jadi orang soleh? Karena ingin bahagia. Semua yang dituju sama orang itu bahagia. Sekarang kita tanya, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia di Kalimantan Selatan ini adalah Abah Guru Zaini. Kenapa? Semuanya menghormat. Semuanya memuliakan. Bahkan yang di luar Kalimantan Selatan datang ke Kalimantan Selatan hanya untuk Abah Guru Zaini. Hampir dikatakan rumah-rumah di Kalimantan Selatan ini semuanya ada fotonya Abah Guru Zaini. Siapa Abah Guru Zaini? Pejabat? Bukan. Orang kaya? Pengusaha? Bukan. Konglomerat? Bukan. Dukun? Apalagi? Bukan. Tapi siapa Abah Guru? Abah Guru itu orang alim. Ayahnya itu orang biasa, bukan orang punya. Kenapa beliau itu mulia? Karena di dalam hatinya ada ilmunya Nabi Muhammad. Yang abah saya Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah muridnya sudah 17.000 lebih. Kenapa saya sebutkan begini? Supaya kita bisa gambarkan, bayangkan bagaimana pahala yang didapatkan oleh saya punya abah sekarang meninggal dunia. 17.000 orang murid, nggak ngaji, nggak sholat, nggak baca hizib, nggak baca Quran, nggak baca zikir, nggak belajar, kecuali sebelum dicatat amal kebaikannya di dalam catatan amal kebaikan mereka, dikirim dulu pahalanya kepada Habib Hasan. 17.000 setiap hari dapat pahalanya sholat, dapat pahalanya zikir. Karena apa? Karena kalau nggak ada Habib Hasan, nggak ada pondok. Itu faedahnya jariah itu. Karena beliau yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah. Dan kenapa saya sebut jumlah murid daripada Dalwat sudah 17.000? Karena memberitahukan kepada antum bahwasanya murid Dalwat sudah banyak, nggak terima murid baru lagi. Jadi untuk itu lihat, coba lihat. Habib Hasan itu berkata begini, ya Segaf, paling susah di dunia ini apa? Paling susah di dunia ini apa? Saya bilang, biasanya kalau saya punya abah bertanya begini, maksudnya dia ingin memberitahukan, bukan mau tanya serius. Saya bilang, nggak tahu Bi, apa Bi? Katanya, paling susah di dunia ini menghadapi orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena dia nggak tahu maksudnya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan kebaikan, malah dia marah-marah. Kan aneh kan? Coba dia itu tahu bahwa itu ada kebaikan, maka dia tidak akan marah. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Kata Nabi Muhammad, nanti kalian ketika berada di padang mahsyar, semua pahala dan karunia Allah bagi kalian yang telah mengamalkan sebuah amal kebaikan apapun, ada labelnya nanti. Ini berkat salatmu, ini pahala sedekahmu, ini pahala birru walidainmu, ini itu semuanya. Sampai kemudian kata Nabi SAW, ada sebuah pahala yang Allah anugerahkan yang lebih besar, bahkan menggunung, tapi nggak ada labelnya. Maka kemudian orang itu tanya, ya Rabb, ini termasuk amalku? Gal iya. Pahalaku? Iya. Ganjaranku? Gal iya. Itu pahalanya apa? Kok nggak ada labelnya? Apa jawaban Allah Ta'ala? Itu adalah pahala kamu ketika dicoba dengan cobaan dan kamu sabar. Apa jawabannya orang itu? Ya Allah, andai kata aku dulu ketika di dunia mulai lahir sampai mati dicoba terus, alangkah senangnya sekarang aku. Makanya kan sekarang ini di dunia ini, karena kita tidak tahu hakikatnya, maka kita nggak mau. Sampai-sampai banyak di antara orang tua yang muslim, percaya, beriman, di rumahnya ada gambarnya, fotonya Abah Guru Zaini, tapi anaknya nggak ada yang mondok. Aneh kan? Padahal di rumahnya ada Abah Guru Zaini. Harusnya, kenapa ditaruh Abah Guru Zaini fotonya?
supaya menjadi penyemangat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita. Kalau mau jadi orang, jadi seperti beliau lah. Tapi herannya nggak ada yang mau mondok. Padahal Aba Guru Zaini itu tidak menjadi orang besar kecuali karena mondok. Nggak tahu, nggak mungkin dia kenal. Nggak kenal, nggak mungkin dia sayang. Nggak sayang, nggak mungkin dia berbuat. Semuanya itu berangkatnya daripada beriman. Oleh karenanya coba lihat tadi disebutkan dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Para wali Allah nggak pernah takut. Nggak takut apa yang dibakar, nggak takut. Nggak takut apa yang akan dihadapi besok, nggak takut. Kenapa? Karena mereka itu sudah diangkat menjadi wali Allah. Siapa wali Allah itu? Disifatkan Allah Ta'ala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kenapa yang pertama dikatakan oleh Allah Ta'ala alladzina amanu dengan fi'il amadi? Yang pertama fi'il madi alladzina amanu. Kemudian yang kedua wa kanu yattaqun dengan fi'il mudhari'. Kenapa? Proses menjadi wali satu-satunya jalannya, konsepnya ya semacam itu. Apa itu? Alladzina amanu, harus beriman dulu. Wa kanu yattaqun, lalu mengamalkan. Sehingga apa maksudnya iman itu? Iman itu adalah sebuah keyakinan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-yaqinu wal imanu kullu. Al-imanu wal yaqinu kullu. Yang namanya keimanan itu ada keyakinan. Keyakinan itu ada keimanan. Kalau ingin tahu, iman itu gimana? Yakinan kita. Tambah yakin kita kepada Allah, berarti tambah iman kita kepada Allah. Tambah yakin kita kepada Muhammad, berarti kita tambah yakin kepada Nabi Muhammad, berarti tambah iman kepada Muhammad. Sehingga kalau kita mau menggambarkan iman itu seperti apa? Seperti ini. Saya mau tanya, Pak, Bu, sekarang ini malam apa siang? Malam apa siang? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Sampai mah, kalau seumpama bilang malam ini malam, saya bunuh kamu. Tetap dia akan bilang malam, enggak malam. Ini Ustadz ini pasti ya gila nih kayaknya. Orang sudah jelas malam bilang siang. Kenapa? Dikatakan demikian karena kita yakin. Kenapa yakin? Mata kita bisa melihat tuh, gelap, nggak ada matahari. Diumumkan oleh masjid bahwasanya pengajian Isra Mi'raj itu malam, bukan siang. Dari berbagai alasan yang kita punya karena pengetahuan kita akan kemukakan bahwasanya kita beriman dan meyakini bahwasanya Isra Mi'raj itu sekarang terjadi pada malam. Itu yang harus kita lakoni dulu. Itu yang harus kita kerjakan dulu. Dan itu yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita dulu. Nggak mungkin mereka itu akan beriman kalau mereka nggak tahu. Tahu dari mana? Belajar dari mana iman itu? Oleh karenanya coba lihat bagaimana kakek moyang kita itu mengajarkan kepada kita, berwasiat kepada kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu dibangun. Dengan apa? Dengan keimanan. Kalau semua jiwanya nggak dibangun dengan keimanan, cuma badannya saja seperti sekarang ini, memang badannya enak. Kenapa? Ruangannya ber-AC terus. Enak. Mobilnya mewah. Enak. Rumahnya megah. Tapi jiwanya melompok. Jiwanya rakus. Jiwanya nggak taat kepada orang tuanya. Jiwanya takut kepada istrinya. Kan sekarang ini. Kenapa? Nggak di jiwa. Nggak dibangun jiwanya. Ini sekarang. Membangun jiwa itu dengan keimanan. Kalau membangun badan, ya mungkin dengan sesuatu yang kita didikkan untuk supaya mereka itu bisa makan. Itu membangun badan. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, ayo ingat adanya Nabi kita Muhammad sebagai contoh buat kita. Tambah kita mirip perilakunya dengan Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, tambah bahagia hidupnya di dunia. Tambah aman hidupnya di dunia. Tambah sejahtera hidup di dunia. Itu maksud daripada firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Coba lihat Aba Guru sekumpul. Kalau di Kalsel ini yang paling mirip dengan Nabi Muhammad siapa? Cara berbicaranya, cara luhurnya, budi pekertinya, akhlaknya, nggak ada yang lebih luhur daripada Aba Guru. Sehingga kemudian Masya Allah kasyafnya, lihat bagaimana keilmuannya dan sebagainya. Kenapa? Seperti yang didapatkan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin anak kita seperti itu, maka miripkan anak kita seperti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin anak kita mirip Nabi Muhammad, di mana belajarnya? Ya di pesantren. Bukan berarti, mohon maaf, saya berarti antipati dengan pendidikan formal. Silahkan masuk ke pendidikan formal. Karena saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, begini-begini, saya seorang doktor di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Dan alhamdulillah, alhamdulillah kita ini sedang menunggu SK profesor akan diturunkan sebentar lagi. Insya Allah semoga cepat ya. Nah, sehingga berguna untuk Universitas Islam Internasional Dalwa. Alhamdulillah juga
di perguruan kami di Dalwa sudah berubah statusnya dari institut menjadi Universitas Islam Internasional. Dan semoga pondok kita yang kita muliakan, Raha, dan juga pondok-pondok yang ada di Amunta ini semuanya cepat berubah statusnya, insya Allah lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu saya bukan berarti antipati, tidak, silahkan masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa pendidikan agamanya. Sehingga apa? Kalau yang paling penting, yang paling baik pendidikan supaya kita itu bisa berjalan seperti jalannya Aba Guru Skumpul. Lihat bagaimana 2.300.000 berkumpul di Indonesia, itu tidak ada kecuali untuk beliau. Masuk rekor muri. Itu yang terjadi sebelum corona dulu. Karena kemarin itu karena mendadak. Kalau seumpama diumumkan seperti semula, maka insya Allah mungkin yang datang lebih daripada 2.300.000. Ini 2.300.000. Mereka itu semua datang karena apa? Karena Aba Guru itu adalah seseorang yang dibina, dididik oleh para ulama. Sehingga apa? Jadilah beliau yang takut kepada Allah. Beliau yang tidak mau makan harta manusia. Beliau yang tidak mau menzalimi. Beliau yang tidak mau menyakiti orang lain. Beliau yang berbicara dengan lembut. Beliau yang selalu bersih hatinya. Beliau yang selalu sopan santun. Beliau yang selalu bertawadu. Ini semuanya karena apa? Karena didikan guru-gurunya dengan pendidikan Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, kalau nggak bisa mondok, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lepas daripada 4M ini. M yang pertama mondok, M yang kedua madin. Jadi silahkan masukkan pendidikan formal, tapi siang hari masukkan madrasah diniyah. Kalau nggak mau, ya sudah mengaji kepada guru ngaji. M ketiga, mengaji kepada guru ngaji. M yang keempat, ini yang terakhir, nggak ada yang kelima. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Kata Muhammad, jadilah engkau itu salah satu daripada 4. Kalau bisa jadi orang alim seperti Aba Guru Zaini, jadilah. Nggak bisa, jadilah seperti santri di Darussalam atau di Raha. Nggak bisa, ya, jadilah pendengar. Pendengar saja, hadir pengajian. Nggak bisa, jadilah pencinta mereka. Cintai mereka dengan harta kita, dengan apa yang kita punya. Cintai mereka, senangkan mereka. Jangan jadi orang kelima. Sudah nggak jadi orang alim, nggak jadi santri, nggak jadi ahli pengajian, nggak cinta pada mereka, malah memusuhi mereka. Hati-hati. Fatahlak, pasti orang yang kelima ini akan binasa. Oleh karenanya, ayo yang keempat apa? Majelis taklim. Ayo sama-sama. Yang sudah tua hadir majelis taklim. Yang masih muda dekati para ulama, belajar kepada mereka. Harapannya apa? Hidup itu susah. Kita harus kasihan kepada anak-anak kita. Kita saja yang sudah tua ini mendapati diri kita kecapean sampai putus asa menghadapi kehidupan ini. Bagaimana dengan anak kita? Kalau kita sayang kepada mereka, ayo sayangi mereka dengan kita berikan asupan ilmunya Nabi Muhammad supaya mereka itu hidup dalam keadaan senang, bahagia, sebagai istri bahagia, sebagai suami bahagia, sebagai orang tua bahagia, sebagai anak bahagia. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga berkatnya Nabi Muhammad, berkat kita bergembira pada malam ini untuk Nabi Muhammad, berkat apa yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad, berkat apa yang kita sedekahkan untuk Nabi Muhammad, berkat apa yang kita korbankan daripada waktu untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat niat yang baik ini ya Allah pada malam ini ya Allah, jangan biarkan kami pulang ke rumah masing-masing kecuali semua hajatnya dikabulkan. Hajatul dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Ya Allah, jangan ada di antara kita yang sakit kecuali Allah sembuhkan. Terutama sakit hati semoga Allah hilangkan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah dalam hati ini tidak tercantum, tidak terikat, tidak tertanam cinta ya Allah kecuali kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Sementara anak kami, harta benda kami, keluarga kami, handetolan kami, suami kami, istri kami hanya berada di tangan kami ya Allah, hanya berada di mata kami tapi tidak ada dalam hati kami, sehingga tidak akan membelokkan kami daripada jalan yang benar. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kalau ada di antara kami yang belum mendapatkan kenikmatan, kemuliaan di dunia bermimpi Nabi Muhammad, ya Allah berikan anugerah tersebut ya Allah. Tidak ada seorang pun di antara kami ya Allah yang berkumpul tempat ini maksudnya tujuannya memuliakan kekasih Muhammad SAW kecuali memuliakan dia dengan kemuliaan bermimpi Nabi Muhammad di dunia, bermimpi Nabi Muhammad, dan di akhirat nanti melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, yang biarkan kami meninggalkan tempat ini ya Allah, yang laki, yang perempuan, yang anak-anak, yang dewasa, semuanya ya Allah, kecuali Engkau sudah pastikan, Engkau sudah stempel kami semua ya Allah, termasuk hambamu yang paling besar mendapatkan anugerah darimu ya Allah, hambamu yang panjang usianya, hambamu yang sehat badannya,
hambamu yang banyak harta bendanya, bahagia dengan harta benda dan keluarganya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, selalu dekat kepadamu dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, dalam keadaan sehat walafiat, semuanya digunakan untuk taat dan ibadah kepadamu ya Allah, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mungkin